Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, perwakilan dari SMA Negeri 1 Teras Boyolali, akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang kami beri judul. Sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri dengan saya, Edi Prayitno, dan kedua rekan saya, Salwa Salam Fatimah dan Aisyah Nuraini. Latar belakang, kita tahu bahwa Boyolali dikenal sebagai kota susu. Akan tetapi, dewasa ini sebagian besar masyarakat di Boyolali masih melakukan kesalahan dalam mengolah susu, yakni memanaskan susu hingga mencapai titik didih. Hal tersebut tentunya akan membunuh bakteri-bakteri baik yang ada di dalam susu, sehingga kami menciptakan alat pasteurisasi sederhana dalam memperpanjang daya simpan susu tanpa mengurangi nilai gizi yang ada di dalamnya. Dari latar belakang yang ada, kami merumuskan beberapa rumusan masalah, seperti nampak pada layar. Metodologi penelitian. Lantas, bagaimana mekanisme pengolahan susu dengan alat pasteurisasi sederhana? Yang pertama, masukkan air ke dalam panci besar. Kemudian, panaskan air hingga suhu 70 derajat Celcius. Mengapa demikian? Hal ini bertujuan supaya terjadi perpindahan panas secara konduksi dari setrika ke panci dan perpindahan panas secara konveksi saat panas sudah mencapai air. Setelah itu, masukkan susu ke dalam panci kecil, kemudian letakkan pada panci besar yang sebelumnya telah dipersiapkan. Pasteurisasikan susu selama 10 hingga 15 menit, di mana suhu air di dalam panci akan distabilkan oleh termostat. Apabila suhu air telah mencapai 72 derajat Celcius, maka termostat akan memutus arus listrik. Sedangkan apabila suhu turun menjadi 68 derajat, maka termostat akan menyambungkan arus listrik kembali. Pada saat air berada pada suhu 70 derajat Celcius, maka hal ini menyebabkan bakteri-bakteri yang berbahaya dapat dimatikan saat suhu tersebut. Sedangkan bakteri-bakteri yang sifatnya membantu untuk tubuh tidak mati, sehingga susu nantinya masih mempunyai protein tinggi. Selama proses pasteurisasi, susu selalu diaduk menggunakan pengaduk otomatis yang dipasang pada tutup panci besar. Mengapa demikian? Hal tersebut bertujuan untuk meratakan panas pada susu serta untuk mencegah pengumpulan pada susu. Pengaduk tersebut didesain agar putarannya lemah, karena jika putarannya kencang, dikhawatirkan akan timbul busa pada susu. Setelah itu, susu langsung didinginkan pada air dingin dengan suhu di bawah 9 derajat Celcius. Mengapa demikian? Hal tersebut bertujuan untuk membunuh mikroba yang masih tahan pada suhu pasteurisasi. Sebelum melakukan uji kualitas susu, kami melakukan pasteurisasi menggunakan alat pasteurisasi sederhana dan didapatkan adanya penyusutan pada susu hasil pasteurisasi. Diketahui bahwa susu hasil pasteurisasi mengalami penyusutan yang lebih sedikit daripada susu mendidih. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan suhu pada susu pasteurisasi lebih rendah daripada susu mendidih, sehingga dapat disimpulkan bahwa susu hasil pasteurisasi lebih efektif daripada susu mendidih. Selanjutnya yaitu uji petik susu. Dapat diketahui bahwa susu hasil pasteurisasi mampu bertahan di ruang terbuka selama 9 jam, sedangkan susu yang tidak dipasteurisasi rata-rata mampu bertahan selama 3 jam. Kemudian, susu hasil pasteurisasi mengalami perubahan warna pada jam ke-10, sedangkan pada susu segar mengalami perubahan warna pada jam ke-7. Akan tetapi, pada susu mendidih tidak mengalami perubahan warna. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan kandungan gizi pada susu mendidih telah menghilang. Selanjutnya yaitu uji proksimal. Dari hasil uji laboratorium yang telah kami lakukan, dapat diketahui bahwa susu hasil pasteurisasi mengandung kadar abu sebesar 0,78%, kemudian mengandung kadar lemak sebesar 5,60%, lalu mengandung kadar karbohidrat sebesar 281,92 mg per mililiter, dan yang terakhir mengandung kadar protein sebesar 4,45%, sehingga dapat disimpulkan bahwa susu hasil pasteurisasi memiliki nilai gizi yang baik bagi tubuh. Selain itu, kami juga melakukan uji berat jenis pada susu. Dari data tersebut diketahui bahwa kualitas berat jenis pada susu pasteurisasi sangatlah baik karena telah memenuhi standar minimal, yakni sebesar 1,0280 kg per liter. Lantas, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan susu pasteurisasi mengandung lemak, laktosa, dan protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan susu segar dan susu mendidih, sehingga tidak mengherankan apabila kualitas berat jenis pada susu pasteurisasi lebih tinggi dan lebih baik. Selanjutnya yakni uji pH. Kami melakukan uji pH selama 10 jam. Pada jam pertama, pH pada susu pasteurisasi sebesar 6,5, sedangkan pada susu segar dan susu mendidih sebesar 6,4. Setelah 10 jam, ternyata pH susu mengalami penurunan.
di mana pada susu pasteurisasi menjadi 6,3, pada susu segar menjadi 5,8, dan pada susu mendidih menjadi 5,9. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pH pada susu pasteurisasi lebih tinggi dibandingkan dengan susu segar dan susu mendidih. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan bakteri pembusuk pembentuk asam laktat pada susu telah dihilangkan. Selain itu, pH pada susu pasteurisasi juga telah memenuhi standar yang baik, yakni antara 6,3 hingga 6,8. Selanjutnya, yakni uji reduktase. Lantas, apa bukti dari uji reduktase itu? Kami melakukan uji reduktase untuk mengetahui aktivitas bakteri pada susu yang kami gunakan. Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa hasil pada susu pasteurisasi tergolong sangat baik, karena berdasarkan data di atas, apabila susu mengalami perubahan warna selama lebih dari 8 jam, maka susu tersebut dikategorikan sangat baik. Lantas, mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi dikarenakan bakteri-bakteri yang terdapat dalam susu sudah dikurangi. Dan perlu diketahui bahwa bakteri yang tersisa merupakan bakteri baik yang berguna bagi tubuh. Lantas, bagaimana tingkat preferensi masyarakat terhadap susu pasteurisasi? Untuk mengetahui hal tersebut, kami melakukan uji organoleptik terhadap 20 panelis, meliputi parameter warna, aroma, dan rasa. Didapatkan hasil sebesar 100% masyarakat menyukai warna pada susu pasteurisasi. Sedangkan sebesar 93% masyarakat mengatakan bahwa aroma pada susu pasteurisasi tergolong biasa. Dan sebesar 90% masyarakat menyukai rasa pada susu pasteurisasi. Lantas, bagaimana bentuk hygiene dan sanitasi dalam proses pemerahan? Upaya hygiene dan sanitasi merupakan upaya kesehatan yang sangat penting untuk dilakukan, terutama dalam proses pemerahan. Untuk mendapatkan kualitas susu sapi yang baik, maka diperlukan beberapa faktor seperti kondisi kandang, proses pemerahan, dan pasca pemerahan, seperti nampak pada layar. Selain itu, kami merekomendasikan kepada pemerintah daerah setempat supaya mau menyosialisasikan alat pasteurisasi sederhana kepada para peternak sapi perah dan juga mengenai hygiene dan sanitasi dalam proses pemerahan, sehingga diharapkan para peternak sapi perah dapat mengolah hasil susunya dengan baik dan benar.